cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Masih soal desakan netizen ya, agar Rocky Gerung berdebat dengan Hotman Paris begitu. Dan ini berawal dari sebenarnya postingan dari Hotman Paris sebenarnya. Kita dengarkan. Hotman lawan Rocky Gerung? Nggak cocok, beda ilmu. Banyak orang ingin agar Hotman berdebat dengan Rocky Gerung. Kan beda ilmu. Dia hanya ahli filsafat. Ahli filsafat. Mungkin dia sangat cocok menulis tentang filsafat-filsafat. Antara lain juga menulis seperti ingat nggak komik Koping Ho tentang yang banyak filsafatnya. Soal dia bisa pintar dalam bidangnya, bukan berarti dia pintar dalam bidang saya. Apa dia masa dia bisa berdebat sama saya dengan international finance litigation, international banking litigation, international arbitration, derivative swap, finance and banking litigation, construction litigation. Itulah bidang kerja saya selama 36 tahun sebagai pengacara bisnis internasional. Ya, jadi pernyataan daripada Hotman Paris yang inilah yang kemudian membuat netizen yang selama ini dididik dan juga diarahkan pikiran-pikiran kritisnya oleh Rocky Gerung ya menjadi tidak terima begitu ya. Karena menganggap bahwa Hotman Paris itu dia tidak ngerti filsafat, dia kemudian tidak memahami bagaimana filsafat dan tidak cocok dan juga beda ilmu dan lain sebagainya. Karena kalau kita tahu bahwa filsafat itu justru merupakan salah satu bangunan daripada argumentasi ataupun penalaran hukum yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengacara begitu ya. Ya, tentu dia nggak akan tahu. Bukan berarti saya bilang dia bodoh, enggak, tapi beda bidang. Makanya Rocky Gerung jangan terlalu memberikan komentar-komentar yang bukan bidangnya. Akhirnya banyakkan omon-omon. Banyakkan omon-omon ya. Banyakkan omon-omon katanya si Rocky Gerung. Ya, dia cuma ahli filsafat, coba berani ngomong. Ya, jadi kalau berdebat sama saya, apanya? Ya, saya sudah puluhan tahun berdebat dengan berbagai ahli pengacara internasional berbagai dunia. Tentu dia tidak beda bidang. Tentu saya tidak ngerti filsafat. Oke? Jadi jangan bandingkan Rocky dengan Hotman. Ya. Kemudian juga misalnya dalam wawancara ya di Rocky Gerung Official, tampaknya Rocky Gerung merespon begitu bagaimana kemudian netizen yang ingin sekali melihat perdebatan antara Hotman Paris dan juga Rocky Gerung begitu. Saya nggak tahu apa ceritanya kok tiba-tiba banyak orang membahas tentang Anda dan Hotman Paris itu ya. Sejauh yang saya ingat rasanya kita bukan menghindari ya, kita nggak pernah bahas ya kalau di sini ya, karena memang fokus kita bukan kepada Hotman ya kalau di Mahkamah Konstitusi itu ya. Iya, itu saya juga dapat banyak kiriman tuh, dan sebetulnya mau diadu tuh kan, apa yang diadu kan adalah pendapat, bukan mengutip-ngutip undang-undang. Undang-undang berpendapat begini ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah Ya, memang memerlukan refleksi filosofis ya setiap perdebatan itu begitu. Ini Rocky Gerung juga sudah memberikan semacam rambu-rambu lah bagaimana misalnya dalam setiap persoalan-persoalan itu kan memerlukan semacam refleksi filosofis. Namanya buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya. Jadi cincinnya lebih berkilau daripada otaknya ya. Ini semacam satir yang cukup luar biasa yang diarahkan kepada Hotman Paris sebenarnya oleh Rocky Gerung ini begitu. Kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara ya buat melegakanlah netizen karena dikompor itu oleh netizen. Saya kira mungkin Anda akan ketika ketemu misalnya awal
speechless-nya lihat kok cincinnya, bukan lihat percakapan pembicaranya gitu ya. Iya, kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Iya. Lalu kalau kita memperhatikan bagaimana kemudian desakan debat ini ya banyak juga dikomentari ya. Kalau kita perhatikan bagaimana komentar-komentar ini yang justru istilahnya mengarahkan bagaimana ataupun memposisikan Hotman Paris itu karena memang mengatakan bahwa beda ilmu karena memang untuk menutupi kekurangannya selama tampil sebagai salah satu tim hukum 02 di Mahkamah Konstitusi begitu ya. Coba kalau kita perhatikan ya, jadi kuliah hukum itu tujuannya untuk apa katanya. Kemudian bagaimana yang komentar yang lainnya? Komentar yang lainnya kalau kita lihat ya, emang takut ya ilmunya kalah. Rocky lawan Baby Hot katanya. Ya banyak sekali misalnya komentar-komentar yang memberikan semacam pandangan-pandangan terhadap pernyataan daripada Rocky Gerung ini begitu. Dan tampaknya memang Hotman Paris juga kembali memberikan semacam pandangan yang berbedanya soal bagaimana sebenarnya posisi daripada seorang pengacara itu ya. Kita dengarkan. Pencerahan hukum untuk para pengacara muda. Jangan sekali-sekali terapkan teori filsafat untuk pembuktian di persidangan, tapi terapkanlah teori hukum pembuktian. Sebagai contoh, pajak. Pajak itu yang nagih siapa? Secara hukum yang nagih itu adalah negara, bukan Jokowi. Pajak itu adalah atas perintah undang-undang, bukan atas perintah Jokowi. Sama dengan bansos. Bansos itu bukan atas pemberian Jokowi, tapi atas perintah undang-undang. Okay? Dan undang-undang tersebut disetujui oleh antara lain pengusung 01 dan 03. Jadi sekali lagi, bansos bukan perintah Jokowi, bukan pemberian Jokowi, tapi perintah undang-undang. Pajak bukan karena dipungut oleh pemerintah, tapi karena perintah undang-undang. Itulah bedanya hukum dan filosofi. Karena 03 menerapkan teori filosofi, maka kacau balau pembelaannya di MK. Kacau balau. Ya, lagi-lagi Hotman Paris memang sangat menghindari sekali mengenai bagaimana aspek-aspek filosofis masuk dalam setiap agenda-agenda persidangan di Mahkamah Konstitusi, dan dia juga memberikan semacam saran kepada pengacara-pengacara muda agar tidak menggunakan hal-hal yang filosofis dalam acara misalnya proses pembuktian di persidangan begitu ya. Memang di satu sisi memang ada benarnya, tetapi di lain sisi bahwa kajian-kajian mengenai bagaimana kita melakukan proses pembuktian itu kan harus juga didasari oleh bangunan-bangunan penalaran ataupun kajian-kajian yang bersifat filosofis untuk membuktikan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses-proses pembuktian di persidangan. Karena itu tentu ada kaitannya, apalagi dalam kajian ketatanegaraan ya yang berkaitan dengan sengketa-sengketa yang memang membutuhkan sedikit pendekatan yang lebih filosofis ya. Tapi lagi-lagi Hotman Paris meskipun sebagai seorang pengacara yang cukup luar biasa, tapi lagi-lagi netizen menganggap bahwa Hotman Paris yang justru omon-omon begitu. Apalagi ketika didesak oleh netizen untuk berdebat dengan Rocky Gerung, yang kita tahu bahwa Rocky Gerung ini merupakan ahli filsafat dan juga ahli politik ya, yang selalu berpikiran yang sangat-sangat filosofis begitu. Dan sebenarnya ada satu pernyataan berikutnya ya dari Buya Razi sebenarnya dalam melihat bagaimana logika dan juga filsafat dalam berdebat ini memang sangat-sangat dibutuhkan oleh seseorang yang ingin mendebat daripada Rocky Gerung begitu. Kita dengarkan. Yang sering muncul di TV ahli logika siapa? Rocky Gerung. Itu filsafat ala UI. Kapan filsafat ala UI negeri muncul? Atau IAIN muncul? Filsafat logika yang terstruktur.
Masa kayak Rocky dilawan pakai besar mulut? Nggak nyambung. Yang lawan Rocky itu cuma bisa dua orang, praktisi yang ngerti logika politik praktis. Yang kedua, ahli logika mantik yang murni. Itu bisa minimal sepadan sama dia. Kalau nggak, debat kusir, nggak enak lihatnya. Dia aja yang menguasai panggung gitu, ya, benar nggak? Saya yakin kalau Pak dosen masuk sana, keteteran juga itu. Ya, itu tadi pernyataan daripada Buya Razi ya, yang memang video ini sudah lama, tetapi paling tidak itu menjadi pengingat bagi kita bagaimana filsafat itu memang sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam seni berargumentasi, seni menyampaikan pendapat, pandangan, dan lain sebagainya. Hal itulah yang oleh netizen dianggap bahwa, dan juga berdasarkan pengakuan daripada Hotman Paris, dia tidak mengakui ilmu filsafat, sehingga dibully oleh netizen. Itu adalah salah satu bentuk daripada upaya untuk menutupi, kata netizen, upaya untuk menutupi kemampuannya sebagai seorang pengacara, apalagi terlebih pada kajian-kajian yang bersifat filosofis di Mahkamah Konstitusi saat sekarang ini, begitu ya. Tapi apapun itu, bahwa ini adalah salah satu bagian daripada kita sebagai negara, ya, bagaimana misalnya terus-menerus untuk melihat berbagai macam perdebatan-perdebatan yang berseliweran ini. Dan kita berharap silakan netizen untuk melihat dan juga menilai terkait polemik dan juga desakan netizen antara Hotman Paris yang akan berdebat dengan Rocky Gerung, begitu. Apakah itu akan terjadi? Kemungkinan besar tidak akan terjadi. Karena bagi Rocky Gerung sudah mengatakan bahwa cincinnya lebih berkilau daripada pikirannya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas kembali.